Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik semuanya ya. Sudah sarapan semuanya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dirapikan terlebih dahulu mejanya, kursinya, ada pakai kursi? Enggak. Oke. Nah, kemudian kalau ada sampah dibuang terlebih dahulu ya, agar ketertiban dalam belajar kita itu nanti lebih maksimal dan lebih konsentrasi ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk berdoa atau memimpin doanya terlebih dahulu agar doa atau misal belajar kita lebih hikmat lagi. Dibebaskan dari segala apapun, ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Siapa yang tahu? Dalil tentang ikhlas. Itu surah Al-Ikhlas. Itu surah Al-Ikhlasnya. Oke, siapa yang tahu? Cinta tahu? Kasih? Tidak tahu. Masih tahu? Tidak tahu. Siti? Oh, tahu sekarang. Berapa? Yang dalam ikhlas itu? Ikhlas menerima segala ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam Al-Quran surah Anas katanya. Ini masih tahu pasti antara qul huwallah kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nanti ditingkatin lagi hafalannya ya. Angelika hadir? Hadir. Masito? Umaira? Tiara? Hadir. Husna? Rina? Rino? Nggak ada Rino? Hadir semuanya? Oke, baik, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita Pak Ustadz akan menyampaikan materi tentang fikih, ya, tentang fikih. Tetapi sebelum kita beranjak kepada pembelajaran fikih yang akan Ustadz sampaikan pada hari ini, kita ingin bertanya dulu kepada antum semua, ya, kepada kalian terkait dengan pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan di minggu lalu, yaitu tentang apa? Tentang fikih, ya. Fikih apa? Oh, kontemporer ya. Apa pembahasan kita kemarin? Shopee Pay. Shopee Pay, oke. Ada yang tahu apa itu Shopee Pay? Oh, belajar secara secara apa? Online. Boleh atau tidak? Oke, baik. Jadi sudah paham ya? Nah, Anda kira sudah paham? Oke, baik. Oke, kita sekarang akan masuk kepada materi selanjutnya, ya, yaitu masih tentang fikih ibadah, ya, dalam masih fikih ibadah. Hadas dan najis itu ada berapa macam? Ada dua. Hadas ada dua, apa aja? Hadas besar dan hadas kecil, betul. Oke, nanti aku untuk apa? Siapa namanya? Oh, dah, tepuk tangan dulu buat Anda. Ya. Oke. Nah, jadi ada dua komponen, ya. Dalam itu ada dua,
yang besar, dan kecil. Kalau misalnya hadas atau najis besar, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Hadas besar, BAB, seperti BAB besar. Seperti BAB. Terus apa lagi? Kalau najis besar seperti jilatan anjing kan. Jilatan anjing itu adalah najis besar atau hadas besar ya. Oke, kalau yang hadas kecil itu contohnya seperti apa? Pipis kan. Seperti pipis ya, itu adalah dari najis kecil. Kalau hadasnya? Hadasnya Itu juga sama. Oke, bisa masuk ya. Jadi sudah paham dengan materi yang bisa disampaikan ini ya. Jadi dalam toharo ini adalah pembersihan atau bisa bersuci terhadap hadas dan najis. Kemudian hadas dan najis ini dibagi menjadi dua macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian tata cara dalam bersucinya itu menggunakan air. Kalau menerima contoh Ustaz dikasih 100 juta, ya ikhlas menerima. Gak mungkin nolak kan? Gak mungkin nolak, pasti diterima. Kalian bisa dapat ujian, dapat misalnya rintangan, harus ikhlas menerima. Itu dalam bahasanya, ya. Kemudian dalam definisinya, ikhlas itu apa? Menerima segala ketentuan yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terjadi bentuk apapun itu, ya, dalam apakah kita misalnya menjadi orang kaya, ya harus ikhlas, betul tidak? Jadi orang kurang mampu, ya harus ikhlas juga. Kalau jadi orang miskin, ikhlas juga. Berarti itu sudah menerima tentang takdir yang ditakdirkan oleh Allah, ya, qada dan qadarnya Allah. Diawali dengan keikhlasan. Apabila kita sudah memenuhi dari sifat ikhlas itu, maka kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ya, jadi dalam menuju atau mencapai mendapatkan pahala itu harus didasari dengan perbuatan ikhlas. Kalau tidak didasari dengan perbuatan ikhlas, ya percuma. Kita mengerjakan sesuatu tapi ria, ingin dilihat sama Ustaz, ingin dilihat sama orang lain, ingin pamer. Berarti itu tujuannya tidak ikhlas. Sekarang misalnya kita belajar di sini, Bismillahirrahmanirrahim. baik, ada Ustaz yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai semuanya. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang akidah akhlak. Tetapi sebelum itu Ustaz ingin bertanya terlebih dahulu kepada antum semua tentang materi yang sudah kita pelajari dan Ustaz sampaikan di minggu lalu. Tentang akidah akhlak. Tentang apa? Tentang apa? Akhlak kepada guru. Bagaimana akhlak kepada guru itu? Salah satunya takzim kepada guru, bagus. Terus yang tahu? Menyapa guru. Terus apa lagi? Boleh. Menanyakan kabarnya. Mengapa? Menanyakan kabar. Menanyakan kabarnya. Menyalami guru. Menyalami guru. Terus apa lagi? Menghormati dan taat kepada guru. Jadi sudah paham ya? Itu dilaksanakan nggak dalam kehidupan sehari-hari? Insyaallah. Ya, oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada materi yang selanjutnya tentang akidah akhlak, yaitu tentang ikhlas. Hari ini bahwasanya ikhlas itu harus diterapkan dalam diri kita, dalam setiap perbuatan atau kejadian apapun itu, segala yang ditakdirkan qada dan qadarnya Allah itu harus diterima oleh Allah agar bernilaikan ibadah. Karena ibadah itu didasari semuanya dari kata ikhlas.
Semoga kita semuanya mendapatkan sifat ikhlas itu, karena ini adalah sifat yang dianjurkan atau diharuskan oleh Rasulullah kepada kita, ya selaku umatnya. Jadi dari sifat ikhlas itulah kita banyak belajar, kita banyak tabah kepada Allah, pasrah terhadap yang kita terima itu. Dapat dimengerti semuanya? Paham tuh? Baik. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk minggu depan kita ujian UAS ya. Materi ini adalah materi terakhir yang Ustaz sampaikan pada hari ini. Diharapkan antum semua dapat memahami, belajar kembali, kemudian nanti dihafalkan dalil-dalilnya ya. Dalil-dalilnya juga nanti insya Allah akan keluar gitu. Jadi belajar dan banyak menghafal. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Diakhiri dengan naftatimu bikiratil hamdalah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di videoin aja. Ini saya. Sudah semuanya ya. Oke, baik. Tulisan sudah kalian tulis. Nah, kita masuk ke dalam dalilnya. Apa dalil-dalil toharoh dalam Al-Quran? Siapa yang tahu? Dalil toharoh dalam Al-Quran yang katanya ada pagsilu wujuhakum. Nah, oke, silakan baca Ananda Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'am. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran yang disampaikan atau disebutkan namanya, bilang aja ya. Siti, Masito, kemudian Regina, ada ya. Kemudian Clara, Riri, Roro, ya. Oke itu ya. Udah kasih ya.
Ada. Kemudian cinta, ada cinta? Hah? Oh iya. Kemudian itu lagi. Oke, Yuni, mana Yuni? Yuni pulang, Kak. Pulang. Oh iya, kenapa pulang? Sudah tahu. Sakit. Oh, sakit. Ada ininya, ada suratnya? Ada, Kak. Oke. Jadi kumpulkan ya. Baik. Pada